Saudara-saudara, tema kita dalam bulan ini tetap masih berbicara seputar bersama Tuhan. Ya, kita bergerak maju bersama Tuhan. Dan hari ini, pagi ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, untuk kita bisa bergerak maju, maka yang diperlukan di situ adalah tindakan. Nah, saya coba membagikan kepada kita untuk sebuah yang namanya bergerak maju bersama Tuhan, itu yang namanya tindakan iman. Katakan bersama dengan saya, tindakan iman. Ya, tindakan iman. Ada begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Banyak orang-orang yang berjalan, melangkah, dan dikatakan dia melangkah dengan iman. Orang mau mengalami mukjizat Tuhan pun dia harus melangkah dengan iman. Jadi tindakan iman itu penting sekali dalam kita melanjutkan atau melihat perjalanan hidup kita ke depan. Abraham sebagai contoh, ya, disuruh Tuhan keluar, dia pergi dari Ur Kasdim, dia disuruh pergi ke negeri yang Tuhan janjikan. Dia belum tahu negerinya apa, tapi dia melangkah saja gitu. Dia berjalan. Dan kenapa dia melangkah begitu? Karena satu hal yang harus dimengerti untuk yang namanya melangkah, tindakan iman, Anda harus punya sebuah pengertian tentang siapa Allah saudara. Siapa yang menyuruh Anda, siapa yang memberikan tahu kepada Anda, siapa yang Anda percayai. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan semesta alam, Dia Allah pencipta itu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu, yang memang benar-benar memerintahkannya, maka orang yang mengenal pribadi itu, dia akan melangkah. Persoalan besar selalu adalah ketika orang tidak punya sebuah pengenalan akan dia, makanya dia sulit bertindak. Tindakannya itu tidak didasari dengan sebuah tindakan iman. Bisa saja tergesa-gesa, bisa saja keterpaksaan, bisa saja tindakannya itu karena apa kata orang, tidak datang dari dasar hatinya yang mengenal siapa Tuhannya. Nah, saudara-saudaraku, menarik sekali ketika kita menjalani hidup, dengar baik, menjalani hidup ke depan, pelan-pelan Tuhan itu biasanya menuntun langkah demi langkah. Ada kalanya kita harus berhenti sementara waktu. Bukan artinya kita mundur atau kalah, tapi Tuhan sedang membuat kita untuk semakin memiliki kekuatan iman yang lebih. Jadi naik gitu. Hebatnya lagi, Tuhan itu punya sebuah selalu cara-caranya yang unik. Dia punya 1001 macam cara bagaimana mengajar kita tentang iman. Nah, saya menemukan itu dalam hidup kami lah. Saya sendiri dulu dalam berkeluarga menjalaninya itu memang kadang-kadang aduh bagaimana ini Tuhan? Kok sepertinya sulit begitu. Waktu saya berangkat ke Papua ini, terus terang saya hanya punya dana yang tersedia itu hanya sampai Malang, karena rapat kerja nasional itu sampai Malang saja. Karena Rakernas ini sudah dicanangkan tahun lalu, dan sampai Malang saya sudah punya sebuah prediksi begitu ya. Saya bisa sampai Malang, terus saya akan ke Blitar, lalu akan pulang kembali Jakarta dan ke Nias. Tapi ada dari petunjuk dari pengurus sinode, ketua umum berbicara bahwa
saya harus ke Papua. Saya batalkan ke Blitar dan saya harus ke Papua. Itu tiketnya itu bukan murah. Jakarta Papua itu dasarnya sekali terbang 4 juta. Pulang pergi itu kurang lebih 8 juta. Itu tiket saja. Dan saya katakan saya tidak punya gitu dana untuk itu. Tapi menariknya sekali lagi, iman harus bekerja di situ. Bahwa Tuhan menyediakan. Tuhan memiliki caranya sendiri menyediakan. Ya. Teman-teman semua yang ada teman yang bersama saya, Pak Yopi juga itu lebih unik lagi. Saya tahu dia juga bergumul untuk dia bisa pulang. Dan Tuhan juga menyediakan dengan caranya yang unik begitu. Jadi melangkah itu kadang-kadang kita belum tahu bagaimana nanti, tapi melangkah sajalah, kira-kira gitu dia. Apalagi kalau berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang selalu saya temukan. Kalau kita mau betul-betul ini urusannya adalah urusan jiwa-jiwa, kita melangkah saja, nanti ke depan urusannya selanjutnya Tuhan akan tuntun. Rupanya Tuhan butuh sebuah tindakan iman dulu dari kita untuk melangkah, dan akhirnya selanjutnya dia akan pimpin, dia akan atur. Seringkali Tuhan tidak menyediakan banyak dulu, semuanya dulu, segala sesuatunya baru kita melangkah, tidak. Tapi Tuhan seringkali menyuruh kita selangkah demi selangkah. Itulah yang disebut dengan tindakan iman yang kita harus jalani. Banyak orang kalau tidak mengenal siapa Tuhannya, dia tidak akan bisa. Maka oleh karena itu bagaimana kita bisa mengenal Allah kita itu? Ya mengenal Allah bukan dengan otak, pikiran saja, tidak. Jauh lebih daripada itu adalah mengenal Allah itu melalui hubungan. Katakan hubungan. Jadi melalui doa-doa Anda, penyembahan Anda, dan terus pelan Anda melangkah dengan baik, melangkah perlahan. Penyembahan Anda itu berdoalah terus, bacalah firman, itulah yang akan membuat Anda peka. Artinya nangkep apa yang Tuhan mau. Jangan berpikir orang di atas mimbar kalau sudah melayani berpikir sudah dekat sama Tuhan. Enggak. Saya menemukan tidak jadi sebuah jaminan. Menjadi seorang pelayan di atas mimbar itu sebenarnya hanya berbicara tentang tugas yang memang dikerjakan, itu awalnya. Tapi orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia akan menjadikan itu menjadi pelayanan untuk Tuhan. Nah itu memang bagus tuh. Kan banyak orang yang jadikan itu sebatas tugas, tanpa sebuah hubungan dengan Tuhan. Ada banyak itu. Tanpa sebuah kerinduan untuk lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Ya sebatas sudah selesai gitu. Nah kita tidak seperti itu. Dalam tindakan iman yang membutuhkan sebuah keyakinan yang teguh, kuat betul akan siapa yang kita ikutin itu. Makanya kenali Tuhanmu. Banyak orang gak mau melangkah dengan imannya, selalu berpikir khawatir saja terus. Ada gak orang yang khawatir saja? Ada. Gara-gara khawatir terus dia gak melangkah-melangkah. Gara-gara takut terus dia gak melangkah-melangkah. Dan saya menemukan itu di beberapa orang yang saya konseling, ngobrol, cerita sebentar, waduh. Ada orang yang mau membangun rumah. Bangun rumah, dia bilang apa? Saya kalau belum dapat 500 juta Pak uang itu saya gak akan bangun. Karena nanti takut gak selesai. Saya bilang enggak, kau berapa ada uangmu mulai. Nanti Tuhan tolong. Enggak yakin dia. Sampai hari ini dia enggak membangun-bangun.
Kawan-kawannya yang lain udah mulai bangun, belum selesai tapi udah bisa ditempati. Akhirnya dia hanya ngontrak terus. Belum selesai secara keseluruhan tapi udah bisa ditempati begitu. Itulah melangkah. Bukan mesti harus banyak uang. Ada juga orang gak kawin-kawin juga padahal sudah rindu, kepingin, tapi dia bilang apa? Saya butuh 500 juta dulu baru, kalau gak ada uang gak melangkah. Kau gak akan menikah sampai Tuhan sudah datang. Percayalah. Kalau kau sudah mau menikah gini, melangkah dengan sebuah keyakinan gitu. Apa yang harus melangkah? Mulailah pendekatan. Kau mulai menemukan siapa. Nah kalau kau sudah temukan, melangkah lagi. Temui keluarganya. Walaupun belum ada, tapi udah mulai yakin pasti Tuhan tolong gitu. Ini enggak, berputar-putar, ketakutan aja terus. Kayak orang blow on. Akhirnya enggak menikah. Padahal hatinya mau menikah. Ada lagi, mau kuliah tapi takut bagaimana. Takut enggak ada bisa begini. Padahal begitu dia melangkah, ada orang yang mau bantu. Kamu tinggal di rumah saya ya. Nanti kamu nanti yang bisa, ya udah. Nanti dengan uang yang ada kau bisa kuliah. Tapi dia ketakutan terus. Nanti kalau di rumah itu nanti bagaimana aku? Nanti dimarah-marahi. Nanti begini-begini. Bodoh, jadinya nggak melangkah-melangkah. Padahal itu udah kesempatan. Ingat ya, seringkali kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan sekali langsung hilang, habislah dia. Begitu. Anda harus tahu bahwa kesempatanmu itu terbuang percuma gara-gara kau itu tidak punya iman. Terbuang percuma. Bisa nggak Anda bayangkan waktu wanita yang pendarahan 12 tahun. Pendarahan tuh. Waktu dia pendarahan 12 tahun. Dia udah nggak bisa lagi karena dia sudah berobat ke berbagai tabib. Kalau dulu tabib, sekarang dokter begitu. Nggak sembuh-sembuh 12 tahun. Tapi dia bilang apa? Aku yakin. Sebenarnya nggak boleh dia dekat orang. Karena kalau orang pendarahan menurut hukum Taurat itu artinya dia najis. Najis itu artinya nggak bisa sentuhan sama orang. Itu kalau dia masuk ke bait Allah dia pasti ditolak. Tapi dia sudah tidak tahu lagi bagaimana. Ini dia. Dia mulai berpikir, dia melangkah, dia deketin. Aku pegang saja jubahnya. Itu kan. Karena dia tahu kalau berpegangan tangan dengan bersalaman begitu, orang itu pasti najis. Dia pasti akan ditolak, dibuang. Tapi dia bilang, udah jubahnya, puncak jubahnya, jadi pegang gitu aja. Dan yang anehnya, waktu dia melakukan tindakan itu, Yesus berkata, "Hei, siapa yang pegang jubahku?" Semua muridnya bilang, begitu manusia berdesak-desakan, siapa? Semua orang memegangmu, guru. Siapa ini semua? Tapi Yesus bilang gini, enggak, ada tenaga. Perhatikan baik-baik kata ini. Ada tenaga yang keluar daripadaku. Rupa-rupanya waktu kita punya iman kepada Tuhan, itu akan menarik kuasa itu turun pada kita. Luar biasa itu. Ya bahasa orang karismatik suka bilang urapan. Menarik urapan itu turun pada kita. Nah, itu perlu tindakan yang luar biasa loh. Itu makanya kau harus kenali. Perempuan pendarahan itu dia kenal Yesus ini sang penyembuh. Dia sungguh mampu menyembuhkan saya. Karena dia kenali makanya dia punya iman. Sekarang saya tanya kau nih sekarang, kau punya iman, kau mau kuliah ke depan, terus terang memang bapak mamamu nggak ada uang, betul. Tapi kau mau kuliah, bagaimana tindakan imanmu di situ? Apakah kau akhirnya menjadi orang yang lemah, putus asa? Enggak. Ada imanmu, kau yakin bahwa Tuhan itu luar biasa, makanya kau mulai bertindak. Nah, tindakan imanmu itu bisa dalam banyak hal kau mulai kerjakan dan kau percaya kau pasti bisa. Itu dia luar biasanya. Tapi kan gimana ya? Banyak orang ketakutan gitu. Belakangan ini saya menemukan tingkat kekhawatiran udah begitu tinggi pada banyak orang. Stres.
Orang-orang di Jakarta saya menemukan bosan, banyak yang bosan. Bosan apa? Kebaktian juga bosan. Itu coba bayangkan tuh. Bosan tuh, akhirnya lebih bagus udahlah. Apa aja lah online. Bayangkan tuh. Online sajalah. Bosan. Semua menjalani hidupnya itu bosan. Ngalirnya bosan lah pokoknya. Pokoknya dalam hatinya ya itulah. Jalani aja lah bagaimana ya. Gak usah lah terlalu apa kali. Santailah. Makanya dalam kejenuhan kebosanan itulah banyak yang namanya tempat-tempat rekreasi itu menjadi sebuah acuan, menjadi sebuah tujuan untuk mereka bisa rileks, santai gitu. Tapi ada yang lebih gawat lagi untuk ya membuang jenuh apa ya. Pergilah ke naik klub kemana, dugem apa semua, akhirnya kan kacau. Jadi sekali lagi perlu tindakan iman. Mari kita lihat Matius pasal 14. Ada satu contoh yang lain lagi. Saya coba untuk membagikan kepada saudara bagaimana murid Yesus bernama Petrus berjalan di atas air seperti Yesus. Ayat 22, sesudah itu ya, Matius 14 ayat 22, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu suruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Wow. Bisa dibayangkan kalau kita dengan menggunakan imajinasi kita. Yesus menyuruh murid-muridnya pergi. Duluan dia naik ke atas bukit, dia berdoa seorang diri. Orang-orang yang berkerumun dulu suruhnya pulang, murid-muridnya suruhnya ke seberang dengan perahu. Dia naik ke atas gunung, dia berdoa seorang diri. Lalu udah malam, itu angin mulai begitu kuat ya, gelombang angin sakal itu. Angin sakal ini gimana ya? Angin tuh begini, kalau angin sakal tuh kita berjalan perahu ke sana, kapal ke sana. Angin tuh dari sana menolak sehingga ini nggak jalan-jalan, justru bisa mundur dan lama-lama bisa terbalik nih. Dan angin itu begitu kuat sekali. Ini murid-murid, jangan lupa murid-murid ini rata-rata nelayan. Sudah terbiasa sebenarnya. Tapi tidak akan pernah mampu menghadapi badai yang melampaui kekuatan mereka. Walaupun mereka punya banyak pengalaman kan. Tapi yang menarik di situ adalah Yesus datang jam 3 malam. Bisa gak dibayangkan jam 3 malam tuh gelap gulita tengah laut. Gelap gulita begitu. Dan Yesus berjalan di atas air. Luar biasa. Dan waktu Yesus berjalan di atas air, lihat mereka. Mereka berpikir itu hantu. Orang yang belum mengenal Tuhan, seringkali cara-cara Tuhan yang ajaib menolong kita akhirnya kebingungan. Jangan-jangan ini bukan dari Tuhan. Jangan-jangan ini begini. Kita ketakutan justru. Padahal itu rencana Tuhan yang indah.
Jadi waktu Yesus datang mereka berpikir itu hantu. Tapi Yesus bilang, tenang, aku ini aku. Saya yakin mendengar suara Yesus, ini aku, mereka pasti tahu, iya itu suara Yesus. Namun untuk memastikannya, Petrus bilang, Tuhan, apabila engkau itu, karena ini gelap loh, gelap gulita, nggak ada penerangan kan? Kalau memang itu betul kau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, Yesus bilang, mari, datanglah, ayo sini. Satu-satunya murid Tuhan Yesus yang bisa berjalan, pernah merasakan berjalan di atas air itu Petrus. Itu sebenarnya menunjukkan iman yang luar biasa itu. Melangkah, tindakan iman. Begitu melangkah, dia berjalan menemui Yesus, mengikuti suara itu. Dia menuju ke suara itu, dia jalan. Tapi begitu ada angin kencang, mulai dia gol. Dia nggak fokusnya ke Yesus lagi, nggak fokusnya ke sana lagi. Dia mulai fokusnya kemana? Angin. Akhirnya dia jatuh dan tenggelam. Tapi Yesus datang, lalu ditariknya tangannya, lalu berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Dengarkan saya baik-baik. Melangkah, sekali kau melangkah, imanmu jangan goyang, itu maksudnya. Ada kan orang, contoh nih, mau menikah. Ya, saya masih ingat sekali bagaimana saya dulu. Saya tahu bahwa saya harus menikah Tuhan. Bagaimana caranya? Uang tidak ada gitu. Hitung-hitung cuma 500.000 uang di tangan. Bagaimana ceritanya mau menikah? Tapi itulah, percaya Tuhan, aku tahu. Nah, dengerin ya. Kita harus punya sebuah hubungan dengan Tuhan dan Tuhan ini saya. Bagaimana? Ini bagaimana Tuhan? Tapi percaya Tuhan, ya sudahlah. Aku percaya Tuhan, aku pasti tolong. Melangkah dengan 500.000, modal 500.000 melamar. Gak masuk di akal. Itu kalau orang Batak tuh harus ada jambarnya, itu ada babi yang dipotong. Ada itu adatnya mau melamar. Saya cuma ajak saudara-saudara dari kampung beberapa orang, sudah dari gereja juga sudah melamar saja. Habis melamar gimana uangnya? Nggak ada lagi. Habis, nggak ada sama sekali, udah. Tinggal katanya apa? Habis melamar, udah nanti tentukanlah tanggal pernikahan. Oke, tentukan aja tanggal pernikahan 5 Februari, jelas. Oke, mantap, mantapnya terus kan. Tapi uang di mana Tuhan? Bayangkan Tuhan tuh luar biasanya. Tapi dorongan dari dalam, yakin Tuhan pasti tolong sertai. Melangkah saja. Balik ke Nias dulu, terus balik lagi ke sini, balik lagi ke Medan. Udah ketar-ketir gimana? Pokoknya mulai saja teman-teman gereja bilang, ya sudah nanti untuk sound system kan nanti itu kan di gereja ya, semuanya di situ. Kau jangan pikirkan, itu nanti kami yang atur semua. Oh iyalah, berarti udah lepas lah dari situ. Tapi jas, sepatu, emangnya menikah nggak pakai jas? Pakai kaos oblong. Ibu lagi, apalagi itu semua. Payet apa namanya? Payet lentur apa namanya itu kan? Kamisel, nggak ngerti aku apa namanya itu. Belum lagi bunga tangan lagi, sanggul yang begini lagi. Ya. Dari mana itu? Nggak ada. Dari mana? Udah bingung lah. Pokoknya cemana ini Tuhan? Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan gerakkan banyak teman-teman baik. Ada yang telepon saya. Ada telepon saya dari Jakarta, ada yang telepon saya, ada yang dari Qatar, ada yang dari Medan juga, ada beberapa teman-teman lain telepon. Ada yang bilang sama saya, udah ada jas semua. Saya bilang, apa yang kalau bilang jas lagi? Di Nias itu hanya ada karet. Mana kalau jas? Ya udahlah, gak usah kau marah. Ditransfer. Ini aku transfer ya, beli jas, beli. Udah ada sepatumu kata yang lain. Sandal jepit yang ada di Nias itu jangan oke nih beli Buceri, dibeli Buceri itu oke keren, berarti sudah ada lengkap semua udah.
akan menikah, oke. Tapi konsumsi, mau dari mana uang itu semua? Tapi memanglah, saya kadang-kadang waktu ingat masa itu, betul-betul ada nekatnya. Sudah mulai. Pada waktu mulai semuanya selesai, acara pemberkatan semuanya. Karena harus dibayar tuh 500 ton. Menurut orang-orang yang saya minta di gereja itu, siapkanlah 500 nasi kotak. Dia bilang apa? Oh enggak, jangan banyak kali, kau nanti bagaimana, 300 aja. Tapi dalam doa saya 500 orang yang hadir. Enggak, 300 gitu. Ya udahlah, ya terserah kakak aja lah gimana nanti. Oh, ternyata betul orang enggak tahu undangan hanya sedikit, tapi banyak orang yang hadir. Singkat cerita, pemberkatan selesai, makan semua, pulang. Lalu kemudian besok ditanya, saya bilang, tolong dulu kak, berapa yang di restoran rumah makan Padang itu, restorannya itu 500 kotak itu. Dia cuma mendatangi saya dengan sedikit mata berkaca-kaca. Dia cuma bilang apa? Selama hidup saya belum pernah kulihat orang menikah sepertimu. Enggak, kakak nggak usah apa. Berapa bonnya di sana berapa? Karena saya dengan ibu sudah janjian. Lebih bagus kita tidak punya utang daripada kita bawa uang dari hasil salam-salam. Lalu yang di sini nagih-nagih utang. Lebih bagus selesaikan semua. Lebih bagus nggak bawa apa-apa tapi berangkat ke Nias. Dan udah sepakat, sudah kita pokoknya siapin semua berapa. Sekali lagi, tindakan iman itu mendatangkan sebuah mukjizat yang Tuhan nyatakan. Lalu saya diberitahu padanya. Saya diberitahu semalam malam setelah pesta itu, setelah semua pemberkatan semua, saya sudah datang ke restoran itu. Dan sudah dicek, ditanya, dicek semuanya bon itu oleh karyawan itu. Tidak ada bonmu. Kata mereka sudah dibayar. Saya bilang, siapa yang bayar? Sampai hari ini aku tidak tahu siapa yang bayar 500 nasi kotak. Bukankah itu mukjizat Tuhan? Ya. Ingat baik-baik, orang kalau dia punya keyakinan dengan Tuhan, dia memang sungguh sama Tuhan, dia memang melayani Tuhan. Makanya saya suka bilang, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia harus bangga dengan Tuhannya. Dia harus punya kebanggaan pada Allah yang dia sembah itu. Maka sejak saat itu saya punya sebuah keyakinan, tidak akan pernah Tuhan biarkan melangkah dengan sebuah keyakinan saja melangkah. Ada banyak lagi dalam perjalanan hidup. Anak sudah ada, sepeda motor juga Astrea 800 dulu yang di engkol tuh mulai berasap-berasap. Bingung bagaimana? Ada juga. Ada hamba Tuhan bilang, dia bilang sama saya, bang, juallah sepeda motormu itu. Gak mungkin lah, dari mana pak uangnya? Mempermalukan nama Tuhan itu. Saya bilang mempermalukan nama Tuhan, cuman ini yang ada. Tapi Tuhan kirim berkatnya. Sampai akhirnya saya beli sepeda motor baru. Itulah sepeda motor yang sampai hari ini masih tidak kujual, tidak kuapain karena itu. Begitu kulihat sepeda motor itu langsung inilah hasil perjalanan iman itu. Itulah Astrea yang warna coklat itu. Tidak akan kujual. Kupegang betul, kurawat. Sampai hari ini tidak pernah turun mesin. Sudah berapa puluh tahun. Karena saya tahu bahwa ini berkat Tuhan. Begitu. Habis dari situ lagi si kembar mau lahir. Ada lagi adik saya bilang, bang susah kali lah nanti kau itu. Apa? Ya, kalau nanti lahir si kecil bagaimana imunisasi? Ya aku bilang aku bawalah dulu satu. Ngeng, suntik. Pulang bawa satu lagi. Ngeng, suntik. Kan begitu dia. Namanya imunisasi kan begitu. Gimana? Apa katanya? Bang maunya kau? Ku carikan yang second. Ku bilang ya mau, tapi maaf ya gak ada uangku. Kau jangan tanya-tanya nanti uangnya. Karena aku kan gak tanya uang. Kau mau gak? Mau gimana? Aku mau yang kijang aja lah.
Ya pokoknya ada, asal ada pokoknya. Yang second ya bang ya. Ya sudahlah nanti carikan. 2 minggu, bang sudah ada mobilnya, ambil di rumah. Uangnya dari mana? Kok ambil aja, nanti kapan ada uangmu kau bayar. Kau cicil aja berapa yang ada. Enggak ada uang, ambil aja lah. Pakai aja, udah ada di situ. Buku hitamnya sudah kau ambil situ. Tinggal kau balik nama saja. Bukankah itu Tuhan? Nah tunggu sebentar lagi, entah apa lagi yang Tuhan beri, kau jangan iri. Nanti kalau aku dikasih lagi mobil baru, kau bilang lagi apa lagi? Hamba Tuhan apa itu? Memperkaya diri. Bodoh-bodoh kau. Sebentar lagi aku akan punya rumah baru lagi. Lalu kau mulai lagi ngomong lagi. Tidak ya rumah itu ya. Nampak kali hasil kolektif kita. Bodoh-bodoh kau. Dan saya menemukan ada orang yang begitu. Dipikirin mau saya dapat mobil, saya punya ini. Dia pikir itu semuanya hasil dari mana? Dari persembahan gereja. Enggak. Jadi kalau kau memberi persembahan persepuluhan itu semuanya, bukan saya itu, bukan sama saya itu semua. Enggak ada itu semuanya, kuatur semua enggak ada. Semuanya kami melangkah dengan iman. Jadi waktu kita sudah mau habis. Tindakan iman, begitu kau melangkah, fokuskan pada Tuhan. Nanti ada riak-riak, ada gelombang. Jangan kau jadi khawatir, kau kan tenggelam. Saya sudah melayani bimbingan pranikah kepada banyak orang, pasangan. Ada satu pasangan yang saya tidak akan pernah lupa. Dia bilang, Pak, apa yang bisa aku kasih nanti Pak? Kalau kami sudah menikah gini. Aku bilang, aku bukan minta apa-apa. Kau urus saja nanti keluargamu. Tapi Pak, terus terang, aku ini susah. Cuman aku laki-laki susah semuanya, keluarga susah. Gimana? Saya cuman bilang, hidupmu di atas tangan Tuhan atau tidak? Saya tahu, awalnya dia menggebu, ia mau menikah puji Tuhan. Tapi begitu dia mau menikah dan dia lihat semuanya uangnya, ternyata betul-betul mengkhawatirkan dirinya. Tapi apa yang terjadi? Saya cuma bilang, kalau kau sudah melangkah dengan tindakan iman, fokusmu jangan pada uang. Fokusmu pada Kristus. Perbanyak doamu, doa puasa kau, minta pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya dia diberkati dan dia peluk saya, benar kata Bapak semua itu dulu. Kalau aku enggak melangkah-melangkah, mungkin aku tidak menikah-menikah. Umurku sudah 30, di atas 33. Mau 35, sebentar lagi udah bujang lapuk, terlagi udah bingung bagaimana. Saya bilang percayakan pada Tuhan. Ya karena itu saya beritahu padamu hari ini, begitu kau melangkah dengan tindakan imanmu pasti, saya cuma minta jangan mundur ke belakang. Ingat, iman yang membawa kita melangkah ke depan. Kekhawatiran membawa kita mundur ke belakang. Iman membawa Anda kepada sebuah tujuan ke depan. Tapi takut khawatirmu akan membawa engkau terjerumus ke belakang dan kau bisa menjadi patah, putus asa, stresmu di situ. Melangkah kau dengan imanmu. Amin. Jadi bergeraklah maju bersama Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara. Immanuel, Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih.